Aku pikir hari itu bakal sama aja kayak biasanya, nguli di dapur restoran kecil di Bangkok. Capek, dibentak, terus pulang ke kamar kos yang pengap. Tapi sore itu beda, ada wanita bule ketakutan di pasar malam. Bajunya mewah, tapi mukanya pucat, kayak mayat. Aku tolong dia, dan sejak itu, hidupku gak pernah sama lagi. Dia bukan turis biasa. Dia janda pejabat militer Kamboja, yang lagi diburu karena bawa rahasia besar soal perang. Dan yang paling gila, dia bilang, cuma aku yang bisa selamatin dia, dengan cara paling gak masuk akal, menikahiku. Namaku Adi, usia 29 tahun, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Kalau orang-orang keluar negeri buat jalan-jalan atau sekolah, aku beda. Aku ke Thailand buat bertahan hidup. Sudah hampir setahun aku kerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran seafood kecil di daerah Bang Rak, Bangkok. Tempatnya sempit, sumpek, dan panasnya ampun-ampunan. Tapi ya mau gimana lagi, gaji 10.000 baht per bulan itu lebih dari cukup buat bantu emak dan adik di kampung. Hidupku di sini ya gitu-gitu aja. Bangun jam 6 pagi, kerja sampai malam, tidur di kamar kos yang lebih mirip kotak korek api daripada tempat tinggal. Teman ngobrol, palingan si Rojak, sama-sama orang Indonesia. Tapi doi udah 2 bulan ini pindah kerja ke Pattaya, jadi Sekerong. Aku ya beneran sendirian. Hari itu, hari Rabu, tapi Bangkok tetap padat dan sumpek seperti biasanya. Berita di TV restoran nyala terus, bahas soal konflik Thailand dan Kamboja yang makin panas. Katanya tentara 2 negara udah saling tembak di perbatasan, dan ada korban jiwa. Aku cuma bisa geling-geling kepala. Masih sempat aja perang-perangan. Gumamku sambil ngerendam tumpukan piring kotor yang tinggi, kayak menara Pisa. Bosku, pria Thien Ho Thailand, yang galaknya luar biasa, tiba-tiba muncul dari balik dapur. Adi, lebih cepat, pelanggan makin banyak, bentaknya. Aku cuma bisa jawab, yes, bos, sambil pura-pura senyum. Padahal dalam hati, mau rasanya ngelempar baskom ke mukanya. Jam 9 malam, akhirnya kerjaan selesai. Badanku pegal semua, tangan keriput kena sabun, dan perut kosong kayak isi dompetku. Biasanya, kalau hari Rabu, aku mampir sebentar ke pasar malam di ujung jalan. Bukan buat belanja, tapi sekadar cuci mata, nyari udara segar, dan ya, kadang berharap ada sedikit warna dalam hidupku yang monoton ini. Tapi malam itu, di antara suara musik jalanan dan lampu warna-warni dari kios jajanan, aku melihat pemandangan yang aneh. Seorang wanita bule, tinggi, cantik, berambut coklat terang, berdiri kaku di tengah kerumunan orang. Bajunya elegan banget, kayak dari butik mahal, tapi wajahnya pucat, matanya gelisah, tangannya gemetar sambil megang dompet kecilnya erat-erat. Aku awalnya cuma lewat, tapi entah kenapa, langkahku berhenti. Ada sesuatu dari tatapan dia yang bikin aku ngerasa dia bukan turis biasa. Dia menatap ke sekeliling, seperti dikejar sesuatu. Lalu matanya bertemu dengan mataku. Help, please, katanya lirih. Bahasa Inggrisnya pelan, tapi cukup jelas. Aku langsung refleks menghampiri. Kamu kenapa? Tanyaku dalam bahasa Inggris sekenanya. Maklum, kemampuan Inggrisku masih level. Pesan makanan di warteg, dia ngelirik ke belakang beberapa kali, lalu menarik lenganku. Someone is following me, katanya panik. Aku menoleh ke belakang. Gak ada siapa-siapa, tapi mungkin dia sedang paranoid. Okay, calm down. You want to sit? Tanyaku, sambil nunjuk ke bangku kosong di dekat kios mangga sticky rice. Dia mengangguk cepat. Aku antar dia duduk, dan beli 2 botol air mineral. Dia minum sepat-sepat, napasnya ngos-ngosan. Setelah beberapa menit, wajahnya mulai tenang. Tapi, aku tetap penasaran. Kamu dari mana? Tanyaku pelan. Dia menatapku, lalu menjawab dengan nada lirih tapi jelas, Kambodia. Hatiku langsung nyut. Di tengah konflik 2 negara ini, seorang wanita Kamboja sendirian di Bangkok. Dalam keadaan panik, sesuatu nggak beres. Tapi aku nggak langsung tanya aneh-aneh. Aku tahu kapan harus diam, dan kapan harus tanya. Namanya Claire, bukan nama Kamboja pada umumnya. Tapi dia bilang itu nama panggilannya sejak menikah dengan seorang pejabat tinggi. Ex-husband, katanya cepat. Saat aku mulai tampak kaget, dia tersenyum tipis. I just need to rest. You help me a lot. Thank you. Aku hanya bisa mengangguk, walau masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dari sorot matanya, aku bisa lihat. Dia menyimpan sesuatu yang besar. Dan sejak malam itu, hidupku nggak lagi sama. Sejak malam itu, aku jadi nggak tenang. Setiap kali selesai kerja dan lewat pasar malam yang sama, mataku otomatis mencari sosok Claire. Entah kenapa, ada bagian dari diriku yang penasaran. Atau mungkin lebih tepatnya, khawatir. 3 hari berlalu,
dan aku nggak lihat dia lagi. Aku sempat mikir, mungkin dia udah balik ke negaranya, atau mungkin cuma numpang lewat dan aku terlalu ikut campur. Tapi malam minggu, pas aku lagi beli gorengan di pinggir jalan ada suara pelan dari belakang. "Hai, Adi." "Right," aku noleh. "Itu dia, Claire." Tapi kali ini dia beda. Pakaian hitam besar, topi lebar, dan masker. Seakan nggak pengin ada yang mengenali dia. Tapi suaranya tetap sama, kalem, tapi bergetar. "I'm sorry," katanya lirih. "I didn't get to say thank you properly the other night." Aku senyum canggung. "It's okay, I'm just glad you're okay." Dia melirik ke kiri dan kanan, lalu bicara pelan. "Can we talk somewhere? Not crowded." Aku langsung bingung, ngajak ngobrol, tapi bukan di tempat umum. Dia siapa sih? Tapi dasar aku orangnya terlalu nurut. Kalau sama yang baik, hati aku malah ngajakin dia ke rooftop kosanku. Tempatnya sepi, view-nya jelek, tapi cukup buat duduk tenang. Kami duduk berdua di lantai semen, di bawah lampu temaram yang nyaris mati. Dia buka kacamata dan maskernya. Wajahnya tetap cantik, walau tampak lelah. "Aku harus jujur ke kamu," katanya tiba-tiba dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Aku belajar sedikit dari pembantu di rumah dulu. Orang Indonesia juga. Aku terdiam. Perasaanku makin gak enak. Aku sebenarnya bukan turis. Aku mantan istri dari salah satu pejabat tinggi di Phnom Penh, katanya pelan. "Tieta punya banyak rahasia, termasuk soal perang ini." Aku mengernyit. "Rahasia?" Dia mengangguk. Aku lihat dokumen, video, bukti bahwa perang ini bukan cuma soal perbatasan. Mataku makin lebar. Claire melanjutkan. "Banyak permainan. Kaki wes, ada senjata ilegal yang masuk. Ada pejabat militer yang kerja sama diam-diam dengan pihak luar negeri. Aku tahu terlalu banyak, dan aku nggak seharusnya tahu." Suasana rooftop malam itu langsung berubah dingin. Dia menggenggam tanganku. Pikir aku cuma janda. Tapi aku pernah rekam semua itu. Simpan di tempat aman, dan aku takut mereka mau hilangkan aku. Aku jadi merinding. Dia lalu memandangku. Matanya berkaca-kaca. Aku lari ke Thailand, sembunyi. Tapi mereka tahu aku ada di sini. Aku butuh bantuanku. Aku masih bingung harus ngomong apa. Tapi pertanyaan yang keluar dari mulutku justru polos banget. "Kenapa aku?" Dia tersenyum tipis, tapi pahit. "Karena kamu satu-satunya orang yang nolong aku. Tanpa nanya apa-apa. Tanpa minta apa-apa. Kamu orang baik, Adi dan aku. Udah nggak tahu harus percaya siapa lagi." Aku tercekat. Aku cuma TKI tukang cuci piring. Hidupku biasa-biasa aja. Dan sekarang, aku diseret ke drama geopolitik yang bahkan aku nggak ngerti sepenuhnya. "Claire, berdiri. Aku nggak mau kamu ikut bahaya. Tapi aku juga nggak bisa sendiri." Dia lalu mengeluarkan satu foto kecil dari tasnya. Foto satelit, ada titik-titik merah, seperti lokasi. Lalu diselipkan di bawah pot bunga di rooftop. Aku kasih ini ke kedutaan Indonesia. Tapi jangan bilang nama aku." Aku mengangguk pelan. Mulutku kering. Lalu, sebelum turun, dia menatapku dalam-dalam. "Satu hal lagi, Adi. Kalau aku minta sesuatu yang mungkin terdengar gila nanti, tolong jangan langsung bilang tidak." Dan malam itu, aku sadar. Wanita yang kutolong di pasar malam itu bukan sekadar janda pejabat. Dia seperti pembawa badai, dan aku, tanpa sadar, sudah berdiri di tengah pusarannya. Sejak malam di rooftop itu, aku jadi makin waspada. Claire bilang dia disusul, dikejar, bahkan bisa dihilangkan. Itu bukan kalimat yang biasa kamu dengar dari seorang turis, atau bahkan orang biasa. Apalagi waktu dia kasih aku foto satelit itu, dan bilang kalau aku hilang. Aku kira itu cuma perumpamaan, tapi ternyata bukan. 3 hari berlalu, aku nunggu dia di pasar malam, tempat pertama kami ketemu. Nggak ada. Aku tunggu di minimarket dekat kos. Kosong. Aku cek rooftop, tempat kami terakhir duduk. Nggak ada jejak. Bahkan pot bunganya udah pecah. Entah kenapa, satu-satunya yang tersisa cuma rasa penasaran dan kecemasan. Aku berusaha logis. Mungkin dia pindah tempat. Mungkin dia sengaja menghilang biar nggak dicurigai. Mungkin dia udah ketangkep. Setiap kali ada motor polisi lewat, jantungku deg-degan. Takut Claire beneran dalam bahaya, atau lebih parah, udah nggak ada. Tapi yang lebih aneh, malam keempat, aku pulang dari kerja lewat jalan pintas dekat pasar. Aku tahu jalur itu rawan, gelap, sepi. Cuma ada deretan bangunan tua dan satu bar kecil yang hampir selalu kosong. Tiba-tiba, ada suara pelan dari lorong. "Adi." Aku kaget setengah mati. Aku noleh Claire, dengan pakaian kumal, rambut berantakan, dan mata sembab. Aku langsung lari mendekat. "Claire, kamu kenapa?"
Daya NGOs and Gozen. Someone betrayed me. Aku nggak bisa balik ke tempatku tinggal. Mereka udah ada di sana. Aku lihat tangannya luka lecet. Bajunya sobek. Kayak habis kabur dari pengejaran. Cepat. Aku butuh tempat sembunyi. Yang aman. Aku tanpa pikir panjang langsung tarik tangannya. Kita lari menembus gang kecil. Lalu masuk lewat pintu belakang kosanku. Naik lewat tangga darurat dan langsung masuk ke kamar kecilku di lantai 3. Begitu pintu tertutup. Claire langsung terduduk lemas di lantai. Tanganku gemetar waktu ambilkan air dan handuk kecil buat dia. Dia menatapku, penuh rasa bersalah. Maaf, Adi. Aku tahu ini gila, tapi kamu satu-satunya orang yang kupikir masih bisa aku percaya. Aku duduk di lantai, tepat di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Claire menghela napas panjang. Ada yang tahu aku punya salinan dokumen. Entah dari mana mereka tahu. Mungkin dari temanku di Bangkok. Aku salah percaya orang. Dia melirik keluar jendela kecil di kamarku. Salah satu dokumen itu menyebut keterlibatan negara ketiga. Bukan cuma Thailand dan Kamboja. Aku terdiam. Ada transaksi senjata ilegal. Bahkan pasukan bayaran yang diselundupkan lewat hutan. Perbaras, aku nggak sepenuhnya ngerti apa maksudnya. Tapi yang aku tahu, ini udah jauh di luar kemampuanku. Aku bukan agen, bukan diplomat. Aku cuma orang biasa, tukang cuci piring. Tapi entah kenapa, aku nggak bisa diam. Claire, kamu aman di sini, kataku lirih. Setidaknya malam ini, dia tersenyum pelan. Tahuin, kamu satu-satunya orang yang gak tanya aku bohong atau enggak? Aku membalas dengan senyum canggung. Aku, orang Indonesia, kalau nggak nolong orang yang butuh, rasanya dosa. Kami tertawa kecil, tapi suasana tetap tegang. Beberapa jam kemudian, Claire tertidur di sudut kasur sempitku, masih dengan pakaian lusuh dan wajah letih. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding. Mataku tak bisa terpejam. Banyak yang kupikirkan tentang Claire, tentang dokumen itu, tentang apakah aku sedang main api, dan tentang satu pertanyaan yang makin hari makin kuat, kenapa dia memilih aku? Dari semua orang, kenapa aku? Dan saat itu, aku belum tahu. Malam itu adalah malam terakhir kami merasa. Amen. Pagi itu, suara motor lewat di depan kos seperti suara tank. Aku duduk diam di tepi kasur. Claire masih tidur, wajahnya tenang, tapi jelas kelelahan. Aku belum bisa tidur semalaman. Terlalu banyak yang bergemuruh di kepala. Claire bilang dia dikejar karena bawa dokumen soal transaksi senjata antara Thailand, Kamboja, dan pihak ketiga. Tapi siapa yang tahu bahwa dia ada di sini sekarang? Tiba-tiba ada ketukan keras di pintu depan kos. Duk, duk, duk. Aku langsung refleks berdiri. Jantungku serasa mau copot. Claire terbangun, langsung bangkit dan berdiri tegak. Matanya penuh ketakutan. Aku menaruh jari telunjuk ke bibirku, memberi isyarat, jangan bersuara. Suara dari bawah terdengar ramai. Aku mengintip dari jendela kecil yang mengarah ke gang belakang. Ada dua pria berbadan besar berbicara dengan penjaga kos. Satunya pakai jas hitam. Satunya lagi mengenakan jaket biasa, tapi pakai earphone kecil di telinganya. Claire mendekat. Wajahnya pucat, dia yang di kiri, itu orang yang ikut suamiku dulu, bisiknya. Aku mulai panik. Mereka tanya-tanya ke penjaga kos, sambil nunjukin foto, entah siapa. Tapi penjaga kos tampak menggeleng. Beberapa menit kemudian, mereka naik. Kayla, aku bisa dengar suara langkah kaki berat, dan obrolan dalam bahasa Thailand. Aku tarik tangan Claire, kita harus pergi. Sekarang. Tanpa banyak omong, Claire memasukkan beberapa barang ke dalam tas kecil hanya. Dokumen dan ponsel mati. Aku ambil jaket, uang tunai yang kusimpan dalam botol sabun, dan 2 roti. Kami keluar lewat jendela belakang, dan turun lewat tangga darurat yang hampir rubuh. Begitu kami sampai di gang sempit di belakang pasar, aku lihat ke belakang. Tadi sudah berdiri di depan pintu kamarku. Salah satunya melirik ke arah lorong. Aku langsung tarik Claire lari. Kami lari secepat mungkin, menyusuri lorong pasar yang masih sepi pagi itu. Bau ikan asin dan gorengan semalam bercampur jadi satu. Tapi kami nggak peduli. Sampai akhirnya kami berhenti di dekat halte tua dekat sungai. Jauh Fraya. Aku duduk, napas ngos-ngosan. Claire duduk di sampingku. Mukanya merah padam. Mereka tahu kita dekat, katanya. Mereka mungkin tahu kamu bantu aku. Aku nggak menjawab. Tapi aku tahu itu benar. Kami naik bot kecil yang biasa, dipakai warga lokal. Menyusuri sungai sampai ke wilayah Sanburi, bagian kota yang lebih tenang dan jauh dari turis. Di sini, kami bisa bersembunyi, setidaknya sementara. Claire menyewa kamar harian di rumah milik wanita tua setempat. Kamarnya kecil, tapi bersih. Aku duduk di lantai, sementara Claire mengunci pintu dan langsung menutup semua tirai Adi.
katanya pelan. Aku tahu aku bawa kamu ke dalam masalah yang sangat besar. Aku menggeleng. Aku bisa pergi sekarang kalau kamu mau. Tapi, aku juga bisa tetap bantu kamu. Kalau kamu percaya, Claire terdiam lama, lalu mendekat, duduk di sebelahku. Aku udah kehilangan kepercayaan sama semua orang. Tapi, kamu beda. Dia menatapku dalam. Kalau kamu bener-bener siap bantu aku, ada satu cara agar aku bisa bertahan hidup. Aku menatap balik. Deg-degan. Cara apa? Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan lirih, nikahi aku, Adi. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kalimat itu bukan kalimat yang biasanya keluar dari mulut wanita asing yang baru ku kenal beberapa hari. Nikahi aku, Adi. Claire menatapku lekat-lekat. Matanya serius, penuh harap, tapi juga suaranya gemetar, tapi tegas. Aku tahu ini terdengar gila, tapi kalau aku menikah denganmu, aku bisa mengurus visa perlindungan dari pemerintah Indonesia. Identitasku bisa diganti. Aku bisa bertahan hidup. Aku masih membeku, lidahku kaku, tenggorokanku kering. Claire, aku cuma tukang cuci piring. Aku bahkan gak tahu gimana caranya ngurus visa buat orang asing. Dia tersenyum, pahit. Aku juga gak tahu, tapi aku tahu satu hal. Kalau aku tetap Claire, janda dari pejabat militer Kamboja, aku pasti akan ditemukan. Dan kali ini, mereka nggak akan datang untuk menangkap. Mereka akan menghilangkan aku. Aku menunduk. Di satu sisi, aku bisa saja kabur, mundur, lepas dari semua ini. Aku bisa hidup normal lagi, walau berat, tapi setidaknya aku aman. Tapi di sisi lain, aku lihat sesuatu di mata Claire. Bukan cuma rasa takut, tapi luka, trauma, dan kejujuran. Dia butuh aku, bukan karena cinta, tapi karena aku satu Satania yang gak mengkhianatinya. Aku duduk diam beberapa menit, lalu pelan-pelan bertanya, kalau kita nikah, kamu gak takut maksudku? Kamu bahkan belum kenal aku sepenuhnya. Claire tersenyum kecil. Orang yang sudah dekat bertahan-tahan pun bisa mengkhianati. Tapi kamu orang pertama yang gak nanya aku bawa uang atau enggak, siapa suamiku, seberapa kaya aku, kamu cuma tanya aku lapar atau enggak. Aku diam. Tangan berkeringat. Lalu, akhirnya aku berkata, "Oke, aku bersedia." Claire tampak lega, tapi kemudian ekspresinya berubah serius lagi. Kita harus lakukan ini cepat, sebelum mereka menemukanku. Lagi, hari itu juga, kami pergi ke Kedutaan Indonesia untuk menanyakan prosedur darurat. Tentu saja, kami nggak cerita semua hal secara belak-belakan. Kami bilang, Claire adalah tunanganku, dan dia ingin pindah ke Indonesia bersamaku. Petugas kedutaan menatap curiga, tapi karena dokumenku lengkap, mereka hanya minta beberapa syarat, legalisasi dokumen, dan tentu, surat pernikahan dari pemerintah Thailand. Kami balik ke penginapan dengan tangan gemetar. Semua berjalan terlalu cepat. Malamnya, Claire duduk di tepi kasur, sambil melihat langit dari jendela. Dulu aku pikir, hidupku aman. Aku tinggal di rumah mewah, pesta tiap minggu, punya orang-orang penting di sekitarku. Dia menghela napas. Tapi, ternyata, semua itu rapuh. Ketika aku buka satu dokumen yang tak seharusnya kulihat, semua berubah. Aku mendekatinya, duduk di sebelahnya. Kamu masih bisa kembali, kataku pelan. Kamu bisa minta maaf ke mantan suamimu. Mungkin dia akan ampuni. Claire menoleh tajam. Dia nyaris membunuhku, Adi. Aku tercekat. Aku bukan kabur karena takut. Aku kabur karena tahu siapa dia sebenarnya. Dan semua yang aku lihat, kalau itu bocor ke dunia internasional, bisa pecah. Perang besar. Dunia nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di perbatasan itu. Aku menatapnya. Pelan-pelan mulai paham, Claire bukan cuma pelarian. Dia saksi. Dia kunci. Dan sekarang, dia akan jadi istriku. Keesokan harinya, kami mengurus semua surat ke Kawat Thailand dengan pendamping relawan dari komunitas migran. Prosesnya rumit, tapi masih mungkin. Dan ketika semua sudah hampir selesai, satu kejadian bikin darahku nyaris berhenti mengalir. Saat kami keluar dari kantor imigrasi, ada seorang pria berdiri di seberang jalan. Dia mengenakan kacamata hitam, memegang ponsel, dan menatap kami lama. Lalu, dia bicara pelan di mic kecil. Di kerah bajunya, Claire menarik lenganku. Itu mereka. Kami langsung kabur. Lagi, hari pernikahan kami disetujui 2 hari kemudian. Tapi hari itu juga, aku tahu, pernikahan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pernikahan kami berlangsung diam-diam, tanpa gaun, tanpa foto bahagia, cuma aku, Claire, 2 orang saksi dari komunitas migran, dan seorang petugas lokal yang kayaknya lebih sibuk ngecek jam istirahat daripada mengucap selamat. Tapi itu cukup. Dengan surat nikah itu, Claire bisa mengajukan dokumen pelindung ke pemerintah Indonesia,
Dan mungkin dapat status suaka internasional. Kami pulang ke kamar sewaan kecil kami di Sunbury malam itu. Claire menatap cincinnya lama, lalu kecil ke arahku. Aku tahu ini semua gila, tapi kalau aku selamat dari ini semua, aku bakal ingat kamu selamanya. Aku tersenyum. Semoga kamu bukan tipe istri yang ninggalin suami. Begitu udah aman ya. Dia tertawa kecil, tapi matanya tetap sendu. Ada sesuatu yang belum dia bilang. Aku bisa rasakan itu. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam seminggu. Ada secercah harapan, tapi aku salah. Pagi harinya, saat aku keluar untuk beli sarapan, semua berubah. Aku baru jalan 5 langkah dari gang sempit depan rumah. Ketika 2 pria berpakaian kasual mendekat dari arah berlawanan, salah satunya pura-pura nabrak bahuku. "Sorry," ucapnya. Lalu tangannya langsung memelintir lenganku ke belakang. Sebelum aku bisa teriak, kain basah menutup wajahku. Bau tajam menusuk hidung. Semuanya gelap. Aku bangun di sebuah ruangan kosong. Lantai beton, dinding kusam. Tidak ada jendela. Kepalaku sakit, tangan diikat ke belakang. Mulutku dilakban. Beberapa menit kemudian, seorang pria masuk. Wajah Asia Tenggara, tapi dengan aksen berat waktu bicara dalam bahasa Inggris. "Kamu bukan siapa-siapa," katanya dingin. "Tapi kamu jadi masalah, karena kamu terlalu baik." Dia berjalan mendekat. "Mereka menyebutmu suami dari seorang pengkhianat negara." Aku berusaha memberontak, tapi tali di tanganku terlalu kencang. Pria itu melemparkan foto ke lantai. Foto satelit. Sama seperti yang pernah Claire tunjukkan ke aku, dia menyimpan lebih dari ini. Di flash disk. Di tempat yang kamu tahu. Aku menggelap. Tapi dia menatapku tajam. "Kamu pikir kami nggak tahu siapa kamu? Kami tahu kamu kerja di restoran. Kami tahu nama lengkapmu. Kami tahu siapa yang kamu kirimi uang tiap bulan di Jawa Tengah." Dadaku menselos, mereka tahu segalanya. Katakan di mana dia sembunyikan file aslinya, dan kamu bisa hidup. Aku terdiam. Aku benar-benar nggak tahu Claire simpan apa, apalagi di mana. Lalu mereka keluar. Aku dibiarkan sendirian. Entah berapa jam. Ketika pintu terbuka lagi, aku berharap Claire datang menyelamatkanku. Tapi bukan. 2 pria bertopeng masuk. Tanpa banyak bicara, mereka memukul perutku, lalu pipiku, lalu bagian punggungku. Mereka bukan sedang interogasi. Mereka mengirim pesan. Hari ketiga, aku akhirnya dibuang. Dalam keadaan luka lebam, aku diturunkan begitu saja di depan klinik komunitas migran. Seseorang mungkin membayar agar aku nggak dibunuh. Tapi siapa? Aku langsung teriak minta tolong. Beberapa relawan membawaku masuk dan merawat lukaku, dan yang lebih menghancurkan, Claire tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada kabar, tidak ada catatan di penginapan. Semua barangnya raib, hilang seolah dia tak pernah ada. Aku rebah di ranjang klinik kecil itu. Seluruh tubuh sakit, tapi yang paling sakit hati. Kenapa Claire nggak datang mencariku? Kenapa dia pergi? Atau apa dia ditangkap juga? Lalu petugas komunitas migran menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini ditinggalkan seseorang tadi pagi. Katanya untukmu." Tanganku gemetar waktu membuka isinya. Isinya cuma 1 kertas kecil dan 1 flash disk. Tulisan tangannya, "Maafkan aku. Aku harus pergi. Tapi kamu orang paling berani yang pernah aku temui. Simpan ini baik-baik. Jika suatu saat dunia butuh kebenaran, serahkan ke orang yang bisa dipercaya." Claire menggenggam kertas itu erat-erat. Dan saat itu aku sadar, aku bukan cuma TKI. Aku kini menyimpan sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Sudah 3 hari sejak aku keluar dari klinik. Tubuhku masih penuh lebam, tapi rasa perih paling dalam justru ada di dada Claire menjeleng. Tanpa kabar, tanpa jejak. Hanya menyisakan secari kertas dan 1 flash disk kecil berwarna hitam. Benda mungil itu kini kusembunyikan di balik sandal jepitku. Kulubangi solnya sedikit, kuperus agar masuk. Di tengah paranoia dan ketakutan, itu satu-satunya tempat yang terasa aman. Aku tak langsung membukanya. Entah kenapa, aku takut. Takut melihat isi sebenarnya. Takut mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ku ketahui. Tapi juga takut kehilangan kesempatan terakhir untuk tahu kebenaran Claire. Malam keempat, aku kembali ke warnet tua yang biasa aku datangi saat awal bekerja di Bangkok. Pemiliknya orang Melayu Thailand yang baik hati, dia nggak banyak tanya. Aku sewa bilik paling pojok. Ruangan itu bau asap rokok, kipas angin berderit, dan layar monitornya berdebu. Tapi malam itu, warnet ini bisa jadi ruang pengakuan. Sejarah dunia. Ku kunci bilik. Ku keluarkan flash disk pelan-pelan. Colokan ke port USB. Lampunya menyala. Isinya cuma 1 folder border not war.pdf dengan tangan gemetar. Aku klik 2 kali, dan disitulah semuanya terbuka.
isi dokumen itu. Bukan cuma dokumen, itu semacam laporan intelijen, lengkap dengan video satelit, transkrip pembicaraan, foto transaksi, bahkan dokumen ekspor senjata. Aku membaca perlahan, dengan mata membelalak. Ternyata, konflik antara Thailand dan Kamboja bukan hanya tentang perbatasan atau kuil tua. Ada aliran dana besar dari perusahaan bayangan milik pejabat ketiga negara, termasuk dari pihak luar Asia Tenggara. Nama-nama perusahaan seperti Sundrex Logistics dan Port Safe Limited muncul berulang kali. Mereka menyalurkan senjata ilegal lewat jalur hutan, menyamar sebagai bantuan logistik atau bahan bangunan, lalu digunakan untuk memicu bentrokan lokal agar konflik terus berlangsung. Semakin lama konflik hidup, semakin banyak uang yang berputar. Senjata terjual, proyek rekonstruksi masuk, kontrak keamanan ditandatangani, perang dijadikan bisnis. Dan Claire karena statusnya sebagai istri seorang pejabat militer, mendapat akses ke informasi itu. Dia curiga, dia menyelidiki. Lalu dia menemukan semua ini. Ada satu video yang bikin bulu kuduku berdiri. Rekaman pertemuan rahasia di ruangan gelap. Terlihat mantan suami Claire bersama dua orang pria bule berjas abu-abu. Bahasanya campur antara Khmer, Inggris, dan sedikit Prancis, tapi subtitlenya jelas. Biarkan konflik tetap kecil, tapi konstan. Dunia tak akan peduli kalau cuma segelintir tentara mati setiap minggu. Hatiku mual. Claire tidak lari karena ingin selamat, dia lari karena satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua ini. Justru orang yang paling ingin dia lenyap, dan sekarang, semua beban itu ada padaku. Aku keluar dari warnet dengan napas terengah. Langit Bangkok malam itu mendung, seperti mau hujan, tapi rasanya bukan hujan yang akan turun, melainkan badai. Keesokan harinya, aku mendatangi seorang relawan HAM dari Indonesia yang dulu pernah menolong migran yang hampir dipulangkan paksa. Namanya Burina, usianya sekitar 40-an. Orangnya tegas tapi hangat. Aku katakan, saya punya sesuatu yang bisa menyelamatkan banyak nyawa, tapi juga bisa membunuh saya. Awalnya dia bingung, tapi setelah kulihatkan isi flash disk itu, raut wajahnya berubah drastis. Dia langsung menutup laptop, lalu mengunciku dalam tatapan serius. Adi, kamu sadar, kamu sedang duduk di atas bom kan? Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya sejak bertemu Claire, aku berkata tegas, kalau ini bisa menyelamatkan orang-orang yang gak tahu apa-apa, maka aku rela jadi sasaran. Dia mengangguk pelan. Baik, aku punya teman jurnalis internasional. Aku akan bantu kamu kirim ini keluar. Tapi setelah itu, kamu harus menghilang. 3 hari kemudian, dokumen itu muncul di media global dengan judul mengejutkan Leak Dossier. The Profiteers Behind Southeast Asia, A Silent Border War Dunia. Geger, ASEAN, panik. Thailand dan Kamboja saling tuding. Dan aku kembali menjadi beang-beang. Aku pindah kota, ganti identitas, bahkan berhenti mengirim uang ke kampung untuk sementara demi keselamatan keluargaku. Tapi malam-malamku tetap dihantui satu hal. Claire, apa dia masih hidup? Apa dia tahu bahwa aku sudah menyebarkan semuanya? Dan di satu malam sunyi, di pojok restoran kecil tempat aku kerja sekarang, seorang wanita parubaya mendekat. Dia tak bicara, hanya menyerahkan satu amplop kecil. Isinya cuma secari kertas. Tulisannya halus, dengan aroma parfum yang pernah aku cium di bahu Claire. Kamu sudah menyelamatkan banyak orang, tapi kamu juga menyelamatkanku. Terima kasih, suami. Sudah 6 bulan berlalu sejak nama Claire terakhir terdengar di kepalaku, sejak surat itu. Surat terakhir yang ia titipkan lewat wanita asing di restoran kecilku, aku masih menyimpannya. Lipatannya mulai kusam, tapi tulisannya tetap jelas. Tapi dalam, kamu sudah menyelamatkan banyak orang, tapi kamu juga menyelamatkanku. Terima kasih suamiku. Sejak itu, dia benar-benar menghilang. Tidak ada lagi surat, tidak ada kabar. Dan mungkin memang seharusnya begitu. Aku sekarang tinggal di kota kecil di utara Thailand. Nama baruku, Reza. Bekerja di sebuah toko alat tulis, dibayar harian, tidur di loteng sempit, dan hanya makan 2 kali sehari, kembali ke hidup yang biasa. Tapi tidak lagi sama. Setiap malam, sebelum tidur, aku memandangi potongan kecil peta lama. Satu-satunya barang dari masa lalu yang kubawa, sebuah titik merah di perbatasan Thailand-Kamboja. Tempat semuanya bermula, tempat orang-orang mati, bukan demi negara, tapi demi keserakahan mereka yang duduk di balik layar. Kadang aku bertanya dalam hati, kalau waktu itu aku nggak tolong Claire di pasar malam itu, apakah hidupku akan lebih tenang? Jawabannya, mungkin iya, tapi aku juga tahu, aku nggak akan pernah tahu rasanya jadi seseorang yang berarti. Bukan karena aku jadi pahlawan, bukan karena aku membongkar skandal internasional,
Tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuat keputusan. Bukan karena uang, bukan karena takut, tapi karena hati nurani. Ada satu malam yang tak pernah aku lupakan. Seorang pria tua mampir ke toko tempatku kerja. Bahasa Tainya kaku dengan logat asing. Dia hanya membeli pulpen dan kertas kosong. Tapi sebelum pergi, dia menatapku dalam-dalam dan berkata pelan, "Kau sudah menyelamatkannya. Kau orang yang tepat." Aku ingin bertanya, siapa dia? Tapi saat aku keluar toko, pria itu sudah hilang di balik bayangan jalanan malam. Sejak itu, aku tak lagi takut. Mungkin mereka masih mencariku. Mungkin hidupku tak akan pernah normal. Tapi satu hal yang kupelajari dari semuanya. Kadang, cinta tidak harus memiliki. Kadang, pernikahan hanya terjadi sekali. Tapi dikenang selamanya. Claire, kalau kamu membaca ini, entah di mana kamu berada. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah menyesal menolongmu. Bahkan jika harus kujalani semua ini sendirian. Kini, hidupku kembali sunyi. Tapi bukan kosong. Karena di antara kesunyian ini, ada satu kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Kenangan tentang wanita yang datang sebagai pelarian, tinggal sebagai rahasia, dan pergi sebagai luka. Tapi juga sebagai cinta pertama yang tak akan pernah bisa tergantikan.